Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan rahmat dan karunia, yang mana pada pagi hari ini kita bertemu kembali di daring atau pelajaran PPKN melalui online. Dan mudah-mudahan anak-anakku di kelas 11 SMA diberi kesehatan dan jangan lupa untuk tetap melaksanakan prokes, ya, protokol kesehatan, sehingga akan membuat kita nyaman baik di rumah maupun di luar rumah. Oleh karena itu, dengan pandemi Covid yang terjadi pada tahun 2021 ini, kita mengikuti segala aturan yang ada, terutama dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat sampai dengan pemerintahan setempat, ya, atau di kalangan rumah tangga keluarga. Anak-anakku kelas 11, untuk mapel PPKN kali ini kita akan membahas tentang kelanjutan dari bab 1, yaitu tentang upaya pemerintah dalam menegakkan HAM, ya. Ini pemerintah telah membuat berbagai aturan atau regulasi tentang HAM, sehingga dengan aturan ini diharapkan masyarakat khususnya dan pemerintah yang telah mengeluarkan regulasi itu benar-benar melaksanakan aturan ini dengan sebaik-baiknya. Pertamanya dibuat undang-undang tentang HAM, ya, yaitu keluar dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000. Kemudian untuk peraturan-peraturan ini perlu dibuat oleh pemerintah karena memang dibuat oleh lembaga-lembaga yang berwenang tentang HAM ini. Kemudian disosialisasikan oleh pemerintah kepada masyarakat tentang HAM, ya, sehingga masyarakat itu betul-betul paham betul tentang bagaimana pelaksanaan HAM di negara Republik Indonesia. Adapun upaya penegakan HAM ini, ya, melalui penindakan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: penyelesaian perkara HAM, perkara pelanggaran HAM. Nanti pengadilan HAM akan mengurus ini semua sampai ke persidangan, gitu ya. Sehingga mereka yang terkena kasus HAM atau yang diakibatkan karena korban dari pelanggaran HAM juga mendapatkan perlindungan dari pemerintah atau negara. Penyelesaian perkara melalui perdamaian, ya, pertama tidak perlu dibawa dulu ke ranah pengadilan, tetapi diberikan negosiasi, kemudian perdamaian, media sosial, mediasi, kemudian melalui konsiliasi, penilaian ahli, dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga melalui investigasi. Artinya peristiwa yang mana yang betul-betul dari pelanggaran HAM itu dilakukan investigasi. Kemudian penerimaan pengaduan dari korban. Jadi ini sering terjadi di negara, bukan hanya di negara Republik Indonesia, tapi di seluruh dunia. Yang kita bicarakan saat ini adalah pelanggaran HAM di negara Republik Indonesia. Adapun yang perlu kita ketahui bahwa berikut ini ada disebutkan beberapa faktor penyebab, ya, timbulnya atau beberapa penghambat yang merupakan dalam upaya penegakan HAM. Faktor penghambatnya yang pertama, masih lemahnya penegakan supremasi hukum, rendahnya kesadaran hukum, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban, adanya stereotip, ya, sebagian masyarakat Indonesia menganggap bahwa gerakan perjuangan penegakan HAM dapat mengakibatkan disintegrasi. Nah, ini oleh karena itu perlu dikaji, ya, dengan sungguh-sungguh. Kemudian pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Ini pemerintah berupaya keras dengan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 pada tanggal 15 Oktober 1993. Komnas HAM merupakan organisasi independen, ya, independen, tidak berpihak, visioner, memiliki misi membantu masyarakat dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM.
Ya. Kemudian tujuan Komnas HAM itu mengembangkan kondisi yang kondusif sesuai dengan UUD 1945, Piagam PBB, kemudian Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Sedunia, meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM untuk mengembangkan pribadi manusia Indonesia seutuhnya. Fungsi Komnas HAM itu ada fungsi kajian dan penelitian, fungsi penyuluhan, ya, fungsi penyuluhan, kemudian fungsi yang ketiga itu fungsi pemantauan, dan yang keempat fungsi mediasi. Nah ini satu bentuk bahwa Komnas HAM dibentuk itu memang memiliki 4 fungsi ya. Yang pertama adalah fungsi kajian dan penelitian, fungsi penyuluhan, fungsi pemantauan, dan fungsi mediasi. Kalian bisa cari di buku paket, kemudian di internet atau di diktat LKS ya. Seperti yang Pak Bambang sampaikan pada bulan Juli dan awal Agustus itu, kita sudah membahas pengertian dan kasus-kasus yang terjadi di negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, hanya sampai di sini dulu. Mudah-mudahan keterangan tentang peraturan pemerintah mengenai Undang-Undang HAM, kemudian pembentukan Komnas HAM, dan lain sebagainya serta fungsi-fungsinya dapat kalian pelajari bukan hanya lewat keterangan Pak Bambang pada waktu sekarang ini, juga Anda bisa mencari di Google, bisa mencari di buku-buku pendukung lainnya, di perpustakaan di sekolah Anda masing-masing, dan Anda bisa pinjam dengan cara yang benar. Artinya, karena ini masa pandemi COVID, kalian pinjamnya tidak boleh berkerumun, artinya mungkin minggu pertama adalah kelas 10, MIPA 1 atau MIPA 2, kemudian seterusnya. Tidak boleh berkerumun, atau kalau bisa mengambilnya diatur dengan secara baik oleh pihak sekolah kalau memang mau pinjam. Tapi kalau sulit untuk melakukan tindakan seperti itu, maka kalian cukup mencari di Google ya, di Google atau di internet, atau buku-buku di sekitar rumah Anda, pinjam ke teman Anda yang angkatan tahun kemarin, atau bisa juga beli di toko buku. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini kelas 11 bisa mengambil pelajaran dengan baik dan belajar dengan baik. Saya harap tetap untuk ikut pelajaran dengan baik walaupun lewat online atau daring. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan kita bisa ketemu tatap muka di kelas kita masing-masing. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.